Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati amma ba'du. Silakan dibuka halaman 41. Paragraf kedua setelah hadis riwayat Muslim. Dari situ hadis yang panjang, hadisnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu selesai. Kemudian berkata musannif rahimahullah wa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alul manasik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alul manasika. Wa yaqulu linnas khudhu anni manasikakum. Fa'akmalu ma yakunu minal haji al-iktida'u fihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Dan demikianlah Rasulullah SAW mengerjakan manasik. Wa yaqulun linnas, dan beliau memerintahkan kepada manusia, khudhu anni, ambillah dari diriku manasikakum, manasik kalian. Jadi seluruh rangkaian kegiatan haji itu namanya manasik. Jadi tata cara melaksanakan ibadah haji namanya apa? Manasik. Bismillah. Jadi sini Rasulullah memerintahkan agar kaum muslimin mengikuti hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hikmah ya, diutusnya Rasul itu untuk mengajarkan kaum muslimin bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'akmalu, maka yang paling sempurna, ma yakunu, apa yang ada minal haji, pada ibadah haji adalah al-iktida'u fihi, ya, al-iktida', berqudwah, mencontoh, fihi, dalam masalah haji itu, bin Nabi, terhadap Nabi dan sahabatnya radhiyallahu anhum. Itu yang paling sempurna. Jadi apa yang dijalankan Nabi dan para sahabatnya dari A sampai Z, yaitu yang terbaik. Justru kalau nambah-nambah malah tidak baik. Nah, itu yang terbaik, itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. Berikutnya, walawik tasoro, asalnya walau itu ya, walau iktasoro, terus disambung jadi walawik tasorol haju alal arkanil arba'ati allati hiya al-ihramu wal wuqufu bi arafata wat tawafu was sa'yu wal wajibatul latihya, itu wal wajibati itu, atau ke al arkani, wal wajibatil latihya al ihramu minal miqati wal wuqufu bi arafata ilal ghurubi wal mabitu lailatan nahri bi Musdalifata
walayali ayyamit tasyriki bimina waramyul jimari wal halqu awit taksiru la ajza'ahu dalika, la ajza'ahu dalika. Beliau mengatakan walawik tasoro al haju, dan seandainya seorang jamaah haji itu iktasoro, mencukupkan alal arkanil arba'ah, pada rukun-rukun haji yang jumlahnya 4, al-latihiyah, yang mana dia adalah al-ihram, 1 ihram, 2 wukuf bi Arafah, tawaf dan sa'i. Itu rukun haji itu 4 itu ya. Apa tadi? Ihram, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i, itu rukun haji. Mau nggak mau ya kan, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak bisa diganti, harus diulangi, harus diulangi. Terus wal wajibatil latihiyah, dan mencukupkan pada kewajiban-kewajiban haji, yaitu ihram dari mikot. Jadi ihram dari mikot itu termasuk kewajiban haji, bukan rukun. Ihramnya rukun, tapi dari mikotnya itu kewajiban. Wal wukuf, dan wukuf di Arafah sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari, itu juga wajib. Wukuf di Arafahnya apa? Rukun, tapi sampai maghribnya wajib. Artinya misalnya apa? Kalau karena suatu udzur tidak bisa melanjutkan sampai maghrib, hajinya tetap sah, cuman harus bayar dam. Karena meninggalkan kewajiban. Jadi kewajiban itu nanti bisa ditutupi dengan bayar dam. Wal mabitu, dan bermalam di malam nahr, jadi tanggal 9 Dzulhijjah, malamnya, malam menyembelih di Musdalifah. Nah, ini juga kewajiban haji, bermalam di malam Lailatul Nahr, malam 10 berarti ya, 9 malam 10 di Musdalifah. Ini juga kewajiban haji. Yang keempat, walayali ayyami tasrik, dan malam-malam di hari tasrik, malamnya ya, bermalam di waktu malamnya di hari tasrik di Mina. Nah, di Mina itu juga kewajiban. Jadi di hari-hari tasrik tanggal berapa itu? 11, 12, 13 malamnya itu harus nginep di Mina. Nah, itu kewajiban juga. Terus kewajiban yang kelima, romyul jimari, lempar jumroh, melempar jumroh. Assalamualaikum. Yang keenam, tahalul, halq. Halq itu mencukur rambut. Halq itu mencukur bersih, awit taksir atau memendekkan. Jadi ada 6 kewajiban ini. Jadi tahalul. La ajza'ahu dzalik, maka sungguh ajza'ahu, mencukupi baginya hal itu. Jadi artinya apa? Selama jamaah haji mengerjakan 10 tadi, itu hajinya udah sah. Yang lain berarti apa? Sifatnya penyempurna. Yang lain itu sifatnya sunnah, penyempurna. Jadi yang penting tadi rukunnya 4, kewajibannya 6. Apa tadi 4? Bilang ihram, terus wukuf di Arafah, tawaf sama sa'i, itu rukun. Kewajibannya 1, ihram dari miqat, terus wukuf di Arafah sampai maghrib, bermalam di Musdalifah pada malam Lailatul Nahr, dan keempat, bermalam di Mina di malam-malam tasrik, hari tasrik. Kelima,
lempar jumroh, keenam tahalul. Dah, itu berarti dah sah hajinya. Terus berikutnya, wal farqu baina tarki rukni fil haji. Lanjut ya. Wal farqu baina tarkir rukni fil haji wa tarkil wajibi ana tarikar rukni la yasihhu hajjuhu hatta yaf'alahu ala sifatihi asyariyati wa tarikal wajibi hajjuhu sahihun wa alaihi ithmun wa damun litarkihi. Ya, dia menjelaskan wal farqu, apa farqu? Perbedaan, dan perbedaan antara meninggalkan rukun dalam haji, ya, wal farqu, dan perbedaan baina antara tarokayat ruku, tarki apa tarki? Meninggalkan rukun di dalam haji dan meninggalkan kewajiban. Ini konsekuensi ya. Apa beda konsekuensi dari meninggalkan keduanya ini? Bedanya apa? Itu menjelaskan anna tarika rukni, bahwasanya orang yang meninggalkan rukun la yasihhu, tidak sah hajjuhu, hajinya, hatta yaf'alahu, sampai dia mengerjakannya ala sifatihil asyariyati, sesuai dengan tata cara yang syar'i. Ya. Wa tarika al-wajibi, sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban hajjuhu sahihun, hajinya tetap sah. Wa alaihi, ya, wa alaihi, namun apa? Atas dia itu ismun, dosa, dia mendapatkan dosa. Dua damun, dan wajib membayar dam litarkihi, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Terus bisa dipahami ya? Bisa dipahami kan? Jadi apa konsekuensi rukun dan kewajiban dalam haji? Berikutnya, wa yukhayyaru man yuridul ihrama baina tamattu'i wa huwa afdalu wal kirani wal ifradi. Wa yukhayyaru, dan diberi pilihan, yukhayyar ya, diberi pilihan, man, orang yang yuridul ihram, orang yang hendak ihram untuk haji itu diberi pilihan baina tamattu, antara ihram untuk haji tamattu wa huwa afdal, dan dia adalah yang paling afdal, meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Namun beliau menguatkan yang paling afdal haji tamattu. Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi dalam hadis Jabir itu, lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiah wa ja'altuhu umrotan, gitu ya. Seandainya aku di masa akan datang bisa mengulangi apa yang sudah aku kerjakan ini, maka aku tidak akan bawa binatang sembelihan dan aku akan jadikan sebagai umroh. Artinya apa? Beliau akan haji tamat. Gitu. Artinya di situ menunjukkan Rasulullah ada keinginan untuk melakukan di tahun yang akan datang apa? Haji tamat.
seandainya bisa mengulang gitu kan, berarti kan seandainya ada kesempatan lagi mau haji apa? Haji tamattu. Di situ menunjukkan adanya keutamaan. Walaupun di situ khilaf. Wal kiron dan haji kiron, wal ifrad dan haji ifrad. Jadi paket haji ya, paket apa ihram untuk haji itu ada 3. Ihram tamattu atau haji tamattu, haji kiron dan haji ifrad. Lah, apa beda masing-masing di sini? Dijelaskan oleh mu'alif di sini. Fatamattu huwa an yuhrima bil umrati fi ashhuril haji. An yuhrima bil umrati fi ashhuril haji wa yafrugha minha summa yuhrima bil haji min amihi. Saya ulangi ya. Fatamattu huwa an yuhrima bil umrati fi ashhuril haji wa yafrugha minha summa yuhrima bil haji min amihi. Adapun haji tamattu itu tata caranya adalah seseorang ketika datang pertama kali ke tanah suci itu berihram di mikot untuk umroh saja. Jadi awal itu apa? Ketika sampai mikot maka niat umroh saja. Jadi apa itu? Ihramnya itu untuk umroh, maka labbaik Allahumma umrotan saja. Di bulan-bulan haji lah, bulan haji itu kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan haji 3 itu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi mungkin bagi orang yang apa? Longgar waktunya 3 bulan nanti di Saudi gitu ya, maka berangkatnya di bulan Syawal, umroh, niat umroh dulu, selesai tahallul, terus nanti udah bebas mau apa itu keliling-keliling di Saudi juga boleh gitu. Mau ikut Pangeran Muhammad juga boleh nih, ikut. Mau kerja juga, kalau ada kerjaan biasanya gitu, orang nyari kerjaan. Boleh nyari kerja. Ya kan sudah tahallul ya, sudah tahallul dan masih lama. Masih 2, kalau misalnya awal Syawal kan masih 2 bulanan atau 1 bulanan lebih. Ya 1 bulan lebih, maka bisa kerja. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Di hari Tarwiyah baru ihram lagi untuk haji. Nah, yang penting pokoknya apa itu umrohnya di bulan haji. Tapi kalau sebelum bulan haji ya tidak boleh, karena ada mikot ya apa zamani, ada mikot makani. Mikot zamaninya paling cepat itu bulan Syawal. Mikot zamani. Jadi orang ihram untuk haji dan umroh untuk haji tamattu itu paling cepat itu bulan Syawal. Ramadan nggak bisa. Ya, jadi bulan Syawal itu ihram untuk niat haji tamattu, kemudian niat umroh dulu ya, umroh labbaik Allahumma umrotan, tahallul, kemudian nanti apa? Di tanggal 8 Dzulhijjah nanti ihram untuk haji. Itu tamattu. Tsumma yuhrima bil haji min amihi. Kemudian dia hendaknya berihram. Jadi mana tadi? Fatamattu huwa, tamattu itu adalah, kita ulangi ya, seseorang berihram untuk umroh di bulan-bulan haji, kemudian yafrugha minha, kemudian selesai dari umroh tersebut. Ya, artinya apa? Selesai dari umroh tersebut, menunggu tahallul selesai, bebas. Kemudian apa? Di hari Tarwiyah ihram lagi untuk haji min amihi, di tahun yang sama, harus di tahun yang sama. Nek ganti tahun sudah nggak boleh. Ya. Terus wa alaihi hadiyun,
Wa alaihi hadiyun in lam yakun min hadiril masjidil haram. Dan dia wajib menyembelih hewan, haji tamattu ini ya, wajib menyembelih hewan jika bukan termasuk penduduk ya, laisa min hadiril masjidil haram, bukan penduduk yang mukim di Masjidil Haram. Jadi kalau pendatang pakai haji tamattu maka tetap menyembelih hewan. Sama dengan haji kiron. Cuman kalau haji kiron itu sembelihannya dibawa dari rumah, ya kan, dibawa dari rumah. Tapi kalau haji tamattu nanti sudah disediakan di Saudi, di tanah haram atau di Makkah sudah ada. Terus wal ifradu haji ifrad adalah an yuhrima bil haji minal miqati mufridan. Ya, hendaknya dia berihram untuk haji saja dari miqat mufridan. Dalam keadaan apa? Menyendirikan, mengkhususkan cuman haji, mufridan. Mufridan yaitu apa? Dalam keadaan mengkhususkan haji saja, tidak pakai umroh, namanya mufridan. Ya, ifrad itu kan mas dari afroda yufridu ifrodan mufridun. Ya, mufridan itu isim fa'ilnya dari ifrad. Nah, jadi hendaknya ihram untuk haji saja dari miqat, untuk haji ifrad. Wal kiron, sementara kiron an yuhrima bihima ma'an au yuhrima bil umrati summa yadkhulu au yuhrima bil umrati summa yadkhulul hajju 'alaiha qabla syuru'i fi tawafihi. Qabla asyuru'i fi tawafihi wa yutarrat tamattu'u ila hadhihi sifati idza khafa fawatal wuqufi bi arafata idza istaghalla bi umratihi wa idza hadatil mar'atu aw nafasat wa arafat annaha la tadhuru qabla al-waqti al-wuqufi bi arafata. Ya. Baik. Yang ketiga adalah model haji kiron. Dan ini hajinya Rasulullah ya. Rasulullah berhaji dengan haji kiron ini. Yaitu dengan cara berihram bihima ma'an. Ihram untuk keduanya bersama-sama. Jadi ketika ihram awal itu labbaik Allahumma hajjan wa umrotan atau umrotan wa hajjan, bareng-bareng. Jadi niat untuk umroh dan haji satu paket bersama, tidak ada tahalul. Itu haji kiron. Itu pertama, cara pertama itu. Atau yang kedua, au yuhrima bil umroh, atau ihram untuk umroh saja. Di awal itu ihram untuk umroh saja. Summa yadkhulul hajju 'alaiha. Kemudian apa? Haji masuk kepada umroh tersebut qabla syuru', sebelum memulai di dalam tawafnya. Di dalam tawafnya. Artinya apa? Sebenarnya dari awal itu niatnya apa? Umroh dulu, tahalul, baru nunggu hari tarwiyah. Tapi terkadang apa? Karena suatu hal, suatu kendala, sampainya di Makkah itu telat. Ya bisa jadi seperti itu. Di Makkah telat. Sehingga kalau umroh dulu, khawatir nanti apa? Telat nanti ke
mana itu untuk wukuf di Arafahnya. Maka ketika itu langsung niat untuk haji. Ya, langsung apa itu niat untuk haji. Jadi langsung sebelum tawaf langsung labbaik Allahumma hajjan. Ya. Jadi kalau intinya haji apa? Haji qiron itu umroh sama haji jadi satu tanpa dipisah oleh tahalul. Paham ya? Seperti itu. Jadi sebelum dia tawaf kudum, dia langsung apa itu berniat untuk haji qiron. Rubah dari tamatuk menjadi qiron. Asalnya kan tamatuk karena apa? Pengen umroh dulu, tahalul, terus nunggu hari tarwiyah itu kan tamatuk. Tapi karena waktunya nggak nyandak, ya maka apa? Ganti ke haji qiron. Pindah gitu loh. Pindah paketan haji. Ya. Terus wa yutarra aw yutarru at-tamattu, dan orang yang haji tamattu harus, ya, orang yang haji tamattu diharuskan berpindah, yutarra itu diharuskan berpindah ila hadhihi sifah, ke tata cara ini. Artinya apa? Seorang yang haji tamattu ya, diharuskan untuk pindah ke haji qiron ini dengan tata cara seperti tadi. Idza khofa fawatal wukuf, jika dikhawatirkan akan terlewatkan wukuf di Arafah, idza staghalla bi umratihi, jika memang harus dia disibukkan dengan umrohnya dulu. Jadi jika memang sudah dari awal sudah niat umroh dulu, kemudian ternyata ke waktu ini nggak nyandak, sudah sebelum tawaf langsung labbaik Allahumma hajjan. Ya. Tadi sudah umrotan, maka labbaik Allahumma umrotan wa hajjan, bersama-sama umroh dan haji menjadi satu paket. Dan itu dihitung sebagai tawaful kudum, tawaf untuk kedatangan. Jadi yang diharuskan untuk pindah itu pertama orang yang haji tamattu, ketika waktunya nggak nyandak maka haruskan untuk pindah ke qiron ini. Yang kedua, para wanita. Dan jika hadotil mar'atu, ada wanita yang haid, au nafasat atau nifas, wa arafat, dan dia yakin tahu anaha la tathur, sesungguhnya dia tidak suci atau belum suci qabla waqtil wukufi bi Arafah, sebelum wukuf di Arafah. Ya. Maka apa? Diperintahkan untuk apa? Pindah ke haji qiron. Karena apa? Wanita haid dan nifas kan nggak boleh tawaf. Wanita haid dan nifas nggak boleh tawaf. Sementara dia di situ ya belum tawaf. Ya. Maka apa? Ketika itu ya dia langsung labbaik Allahumma umratan wa hajjan, langsung. Ya. Melakukan apa? Perubahan dari haji tamattu ke haji qiron, di mana apa? Prosesi apa itu umroh dan haji jadi satu paket. Paham? Tidak umroh sendiri, haji sendiri, tapi itu dihitung satu paket antara haji dan umroh. Itu bagi para wanita yang memang dia tahu betul bahwa ketika nanti apa? Wukuf dia belum suci, maka tidak ada kesempatan baginya untuk tawaf, toh? Ya enggak? Tidak ada kesempatan baginya untuk tawaf. Ya sudah, dia harus pindah ke haji qiron. Awalnya tamattu dia. Sebenarnya ada waktu. Yang pertama tadi kan karena faktor waktunya nggak nyandak itu ya. Kalau yang kedua ini karena memang ya dia ada udur-udurnya apa? Haid dan nifas, sehingga dia tidak boleh tawaf sampai dia suci. Maka nanti tawafnya bisa diakhirkan. Tawafnya itu bisa diakhirkan. Jadi wanita haid dan nifas nanti tawafnya diakhirkan ketika sudah suci. Tapi seluruh manasik selain tawaf itu dikerjakan.
Ya, dikerjakan oleh wanita haid dan nifas kecuali tawaf. Jelas? Sehingga di sini kalau harus umroh dulu kan harus tawaf toh. Sementara waktunya kayaknya ada yang dia belum suci, keburu umroh, keburu apa? Wukuf di Arafah. Sementara dia belum umroh kan? Ya kan? Belum umroh. Karena tamattu kan umroh dulu, tahalul baru haji kan gitu. Sementara dia belum umroh karena apa? Ada udzur haid nifas tadi. Dan dia harus segera wukuf di Arafah. Jelas ya? Nah, segera wukuf ke Arafah dan malamnya itu harus bergerak ke Mina. Ya, malam Arafahnya dia bergerak ke Mina, nginap di Mina. Nah, seperti itu. Maka dia harus pindah dari haji tamattu ke haji qiron, di mana umroh itu masuk ke dalam haji. Seperti itu. Terus wal mufridu wal qarinu. Wal mufridu wal qarinu fi'luhuma wahidun. Wal mufridu wal qarin fi'luhuma wahid. Orang yang haji ifrat dan haji qiron, nah, mufrid itu orangnya, orang yang haji ifrat, wal qarin, orang yang haji qiron, perbuatan mereka, ibadah mereka, manasik mereka wahid, satu, sama. Paham ya? Satu paket, sama. Yang membedakan niat saja. Yang membedakan apa? Niatnya yang haji ifrat itu cuman haji, kalau haji qiron ada umroh dan haji dari satu kesatuan. Itu bedanya mana? Tapi perbuatannya sama. Jadi prosesnya itu sama dari awal sampai akhir sama. Nah, kalau haji tamattu kan umroh dulu, tahalul baru haji. Kalau ini enggak, haji ifrad dan haji qiron itu mulainya dari hari tarwiyah itu. Mulainya dari hari tarwiyah. Adapun yang sebelum hari tarwiyah ya dia umroh dulu terus enggak tahalul. Tawaf qudum namanya. Tawaf qudum itu sudah masuk ibadah haji. Terus wa alal qarin hadiyun, dan orang yang haji qiron wajib membawa hadiyun, sembelihan, dunal mufrid, tidak untuk yang haji ifrat. Adapun haji ifrat tidak ada kewajiban membawa hadiyun, binatang sembelihan. Terus wa yajtanibu al-muhrimu wa yajtanibul muhrimu jami'a mahdhuratil ihrami. Wa yajtanibu al-muhrim, orang yang ihram. Muhrim itu apa? Muhrim itu apa? Kamu itu muhrim saya atau bukan sih? Apa muhrim? Muhrim itu orang yang berihram. Nah, kalau orang yang wanita yang halal yang haram dinikahi namanya apa? Mahram, bukan muhrim. Yang boleh diajak salaman, boleh diboncengi pakai motor itu kan? Boncengi motor kita itu namanya mahram, bukan muhrim, tapi mahram. Kalau muhrim itu yang berihram. Orang yang berihram harus menjauhi jami'a, seluruh mahdhuratil ihram, larangan-larangan dalam ihram. Min, dari berupa satu, halqi sya'ri, mencukur rambut, tidak boleh. Ini larangan ihram. Satu, mencukur rambut. Dua, taklimil adhafir, motong kuku, tidak boleh. Adhafiri, kuku. Walubsil makhiti, memakai pakaian berjahit. Memakai pakaian berjahit tidak boleh ya bagi lelaki. Ingkana rojulan, jika dia lelaki. Jadi kekhususan bagi lelaki ini ya. Kalau wanita enggak, dia boleh pakai pakaian yang berjahit. Kalau lelaki enggak. Termasuk apa? Celana dalam enggak boleh. Pakai dari yang berjahit enggak boleh. Harus dilepaskan. Ya. Kalau misalnya mau pakai ya harus bikin sendiri yang tidak
jahit. Misalnya apa? Kain dipotong-potong terus ditali sendiri. Itu boleh. Ya, tapi yang penting tidak berjahit. Gitu. Yang keempat, wa taghtiyati ra'sihi in kana rajulan, dan menutup kepalanya jika dia lelaki. Ya, ini kekhususan laki, nutup kepala. Nutup kepala. Kalau para anak perempuan ya harus ditutup lah, pakai jilbab lah. Ya. Wa minati bi rajulan wa imra'atan. Yang kelima, memakai wewangian baik lelaki maupun perempuan. Ini 5 ya, larangan ihram. Terus tambah lagi di sini, wa kadzalika yahrumu 'alal muhrimi. Demikian pula dilarang, haram atas orang yang ihram itu untuk qatlus saydil barri al-wahsyi. Qatlu, apa qatlu? Membunuh said, hewan buruan al-barri, darat. Di hewan buruan darat al-wahsi yang liar, al-makuli yang boleh dimakan dagingnya, wadalalatu alaihi dan menunjukkan atasnya, wal i'anatu ala qatlihi dan membantu untuk membunuhnya. Ini tidak boleh. Jadi dilarang ketika ihram itu apa? Membunuh hewan buruan darat, wahsi, liar, artinya apa? Bukan diternak itu ya. Kalau ternak bukan termasuk soid. Jadi namanya soid itu adalah hewan yang halal dimakan, kemudian apa? Hidupnya liar. Paham? Hewan yang halal dimakan, hidupnya liar. Berarti kalau haram dimakan, itu bukan soid. Contohnya ular. Nah, itu bukan soid. Jika membunuh ular, tidak termasuk larangan ihram. Jelas ya, jadi soid itu sekali lagi dia adalah hewan yang halal untuk dimakan. Kemudian apa? Darat, harus darat. Berarti kalau ikan tidak masuk, ikan bukan termasuk soid ya. Kemudian apa tadi? Liar, liar, tidak diternak. Kalau ternak berarti bukan soid. Jelas ya. Jadi harus liar, hidup di alam bebas. Termasuk tidak boleh apa? Nunjukkan orang yang berburu. Jadi ada orang berburu dia nggak ihram ya. Kita misalnya ihram, Mas, wah ini anaknya gede banget loh Mas. Nunjukin, tidak boleh. Jelas? Atau bantu membunuhnya. Oleh Mas, tak sekali doang, blend, ya, gitu. Tidak boleh. Itu termasuk larangan. Jelas ya? Jadi membunuh soid dengan tangannya sendiri, kemudian apa? Menunjukkan pada orang lain posisinya soid tadi walaupun dia nggak membunuh, atau apa? Membantu orang yang membunuh soid tadi. Ya itu semuanya tidak boleh. Terus wa a'dhamu mahdhuratil ihrami al-jima'u li'anna tahrimahu mughalladun mufsidun lin nusuki mujibun li fidyati badanatin. Wa a'dhamu mahdhuratil ihram, dan larangan-larangan ihram yang paling besar adalah, a'dham itu paling besar ya. Paling besar dari larangan ihram adalah jima, hubungan suami istri. Ini pelanggaran yang sangat berat ini. Li'anna tahrimahu mughalladun, karena keharamannya itu mughallad, sangat berat. Mughalladun, sangat berat. Mufsidun linusuk, ya, membatalkan manasik, bisa membatalkan manasik. Tidak hanya batal, mujibun li fidyati badanatin, mengharuskan untuk membayar tebusan denda fidyah ya, tebusan atau denda seekor unta, badanah, seekor unta.
Ya, kayak piro regane unta ya? Sekarang unta harganya berapa? Mungkin ya sampai seperti sapi ya, 20 sampai 25 juta mungkin ya. Tuh, dendanya itu. Makanya harus ngempet gitu ya. Ya, ketika ihram tidak boleh berhubungan suami istri. Terus wa amma fidyatul adha, wa amma fidyatul adha idza ghatta ra'sahu aw labisal makhita aw ghattatil mar'atu wajhaha aw labisat al-qafazaini awistimalut tibi fayukhayyaru baina siyami salasati ayamin au it'amu sitati masakina au dabhi syatin. Ya, wa amma dan adapun fidyatul adha. Ya, fidyatul adha. Fidyah tebusan karena apa? Al-adha, karena dia melanggar larangan ihram. Idza ghatta ra'sahu. Contohnya apa? Jika menutup kepala bagi laki-laki kan enggak boleh toh? Pakai topi, peci dan lainnya enggak boleh. Aula bisal makhit atau memakai pakaian berjahit, pakai celana dalam misalnya yang berjahit. Atau pakai celana pendek karena risi misalnya ya. Mosok enggak pakai apa-apa, Mas. Ya untuk dobelan rangkepan daleman itu ya pakai celana pendek, nah, itu enggak boleh. Itu pelanggaran. Au ghattatil mar'atu atau seorang wanita yang menutup wajahnya atau dia labisat qafazaini, mengenakan dua sarung tangan atau menggunakan minyak wangi. Jadi pelanggaran larangan ihram yang disebutkan tadi selain jima, maka fayukhayyaru, dia diberi pilihan baina siyami salasati ayyam. Boleh milih antara puasa 3 hari atau it'ami sitati masakin, memberi makan 6 orang fakir miskin, au dzabhi syatin, atau menyembelih seekor kambing. Ya. Boleh milih itu ya, mana yang mudah dilakukan. Puasa 3 hari atau apa? Membeli 6 orang fakir miskin makanan atau menyembelih seekor kambing ya. Sampai di sini dulu ya, Pak. Berikutnya itu adalah denda ketika apa? Orang itu melanggar larangan ihram dengan apa? Membunuh syaid tadi. Maka ada dendanya. Demikian sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.